Kalian pasti sering dengar. Ada dai penceramah ngomong begini. Jibril turun membawa cawan terbuat dari emas. Di dalamnya berisi air dari surga. Dibelah dada Nabi Muhammad. Diambil hatinya. Dibersihkan dari kotoran-kotoran. Disucikan. Saya tanya, jawab semua yang keras. Pernah atau tidak dengar penceramah ngomong seperti itu? Kurang keras, pernah atau tidak? Pernah atau tidak? Kalau ada ustadz atau kiai atau habib atau dai atau penceramah atau guru siapapun ngomong seperti itu ustadz, itu kiai, itu habib, itu ulama, goblok. Inilah kalau orang berceramah di panggung tidak baca-baca dulu ya, kayak Habib Bahar ini begini jadinya, berantakan ya. Mengecam-ngecam sesuatu yang mungkin dia pernah baca itu tidak benar cerita itu, mungkin begitu, tapi dikecamnya bodoh atau goblok kalau ada orang menceritakan itu, kalau ada orang ceramah begitu. Allah Karim. Bagaimana kalau ternyata cerita itu ada dalam hadis dan yang menceritakan adalah Anas bin Malik, sahabat Rasulullah SAW? Bagaimana kalau hadis itu ternyata dimuat dalam Sahih Muslim? Bagaimana kalau ternyata ulama selevel Al-Qurtubi ketika mensyarah hadis itu justru mempertegas kalau itu memang dibelah secara hakiki, nggak ada tafsiran lain. Artinya nggak bermaksud ya nggak dibelah, mungkin dia nasihati atau disugesti, enggak. Dohir dan hakiki. Nah makanya kalau kita ceramah itu ada persiapan. Atau saran saya beginilah, kalau kita tidak tahu pasti jangan digas. Artinya orang ngegas itu Valentino Rossi itu sudah hafal dia, lintasannya sudah hafal, makanya gaspol. Kalau meraba-raba jangan digas, pelan aja nyusruk ngegas ya, digoblok-goblokin ya. Jangan sampai malah kita yang goblok ya. Saya bacakan sederhana saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fi syakki sodrin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sogrihi. Bab tentang dibelahnya atau terbelahnya dada Nabi di waktu kecilnya. Wastikhraji haddi syaitani min qalbihi, dan juga dikeluarkannya bagian buruk atau bagian setannya min qalbihi, dari dada Rasulullah atau dari hati Rasulullah SAW. Hadis nomor 128 ya. Anas bin Malik, ini hadis jalurnya Anas bin Malik dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ceritanya Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik ini goblok ya. Tapi kan Anas bin Malik nggak ceramah di panggung. Iya Pak, tapi sumbernya. Orang ambil cerita dari Anas bin Malik, Anda bilang goblok, berarti Anas bin Maliknya juga dianggap goblok. Kan begitu. Atahu telah datang kepada Rasulullah SAW. Siapa yang datang? Jibril, malaikat Jibril. Ini waktu kecil ya, karena Nabi dibelah itu 2 kali. Kalau yang kedua kan ada yang 2 malaikat atau yang versinya ya. Kalau ini kan Jibril, malaikat ya. Malaikat Jibril. Wahwa yal'abu ma'allahil mali. Sementara itu wawunya halia ya, Nabi itu sedang bermain bersama anak-anak. Al-Ghilman itu jamaknya gulam ya, bersama anak-anak. Fa'akhoda, maka malaikat Jibril mengambil kepada Nabi Muhammad SAW. Fasora'ahu, kemudian membentangkan atau membaringkan Nabi itu, malaikat Jibril kepada Nabi di tanah itu, dibaringkan lah begitu ya. Fasyakko an qalbihi, maka kemudian malaikat Jibril itu membelah ya. Syakko itu membelah ya. Jadi kalau surat Al-Insyiqaq itu insaqatil qamar, bulan terbelah kan ya. Artinya dibelah lah begitu ya, dadanya itu dibelah gitu ya. Fastakhraja, maka mengeluarkanlah malaikat Jibril al-qalbah, hatinya. Jadi dadanya itu dibelah ya, atau hatinya itu dibelah ya. Kemudian dikeluarkan hatinya. Fastakhraja minhu, kemudian mengeluarkan lagi dari hati itu alakotan segumpal ya. Ada seperti segumpalan darah begitu ya. Faqalah, maka kemudian malaikat Jibril berkata, hadza haddus syaitani minka, ini bagian setannya darimu ya Muhammad, diambil dan dibuang, dikeluarkan gitu ya. Summa wasalahu, kemudian malaikat Jibril itu membasuh ya kepada hati itu perhatikan ini, fi tostin. Tostun itu adalah semacam inaun mustadirun ya, fihi ma'un lil wasli, biasanya begitu. Sebuah tempat, wadah yang bentuknya bulat, di dalamnya isinya air, biasanya untuk mencuci. Ya ember lah atau cawan lah ya. Min dhahabin, yang terbuat dari emas. Bima izamzam, di mana di situ ada air
air zam-zamnya ya. Jadi ini ceritanya Anas bin Malik Habib Bahar ya, membawa cawan isinya dari emas, isinya air ketika mau membedah dada Rasulullah dan mengambil hatinya dan mengeluarkan bagian buruknya di situ ya. Masa ini mau digeblok-geblokin ya? Saya baca terjemahan hadisnya dulu. Nanti ketika sarannya saya presisi di bagian-bagian poinnya ya. Summala amah kemudian menjahit lagi lah kalau kita simpelkan, atau kemudian merapatkan lagi malaikat Jibril itu kepada dada Rasulullah ya. Kemudian dirapatkan lagi. Summa a'adahu, kemudian mengembalikan hati itu. Jadi hatinya kan tadi dikeluarkan dari dadanya ya, kemudian hatinya dibelah lagi, dikeluarkan isinya. Setelah itu hatinya dirapatkan, la'amahu itu kepada hatinya. Summa a'adahu, kemudian menempatkan atau meletakkan hati itu fi makanihi, di tempatnya. Nah, kira-kira begitu ya. Kemudian wajah al-wilmanu, kemudian anak-anak datang, yas'auna, mereka itu menuju ya, ila ummihi, kepada ibunya Rasulullah SAW. Ya, ibunya kan sudah wafat. Maksudnya adalah zikrahu, yaitu wanita yang menyusui ya. Wanita yang menyusui Rasulullah SAW, yaitu kepada Sayyidah Halimah ya. Jadi anak-anak kecil itu datang kepada ibunya Nabi, mau ngasih tahu lah begitu ya. Faqalu, maka mereka berkata ya, jadi mengadukan kepada ibunya ya, inna Muhammadan qad qutila, Nabi Muhammad telah dibunuh gitu ya. Karena mereka melihat kan, nggak mungkin mereka akan berkata begitu kalau Nabi tidak diapa-apain. Ya mesti berarti dibelah. Mereka melihat itu, maka mereka lari lapor kepada ibunya Nabi, yaitu ibu yang menyusui maksudnya ya. Fastaqbaluhu, maka kemudian mereka semua itu nyamperin Nabi ya. Wahwa, dan Nabi pada waktu itu muntaqul launi, ay mutaghayyirul launi, warnanya berubah ya. Ya mungkin seperti orang yang baru operasi atau apa ya, ada perubahan warna. Qala Anasun, berkata Imam Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qad kuntu, sungguh aku benar-benar gitu. Sudah pakai huruf taukid Pak. Qad kuntu, sungguh aku ini benar-benar ada, aku melihat ya, atharul mihiyati, bekas dari jahitan lah bahasanya. Bekas al-mihyat itu itu kan benang ya. Nanti saya baca tafsirnya. Benang dan jarum berarti jahitan lah. Bekas jahitan fi sodrihi, di dada Rasulullah. Jadi anak-anak itu ngasih tahu ke ibunya Nabi Muhammad dibunuh itu sebagai korina bahwa memang dibelah benar-benar. Bahkan Anas bin Malik pun menyaksikan, aku melihat memang ada bekas jahitan gitu ya, atau bekas tempat benang, bekas benang lah begitu ya. Sekarang mari kita baca bagaimana sarah dari Imam Al-Qurtubi. Coba perhatikan kalau gaya mensarahnya Imam Qurtubi seperti ini ya, karena fi halli alfadi sahihi Muslim. Jadi mengurai lafaz-lafaz dalam hadis sahih Muslim ya, yang dianggap agak rumit. Nah, di sini kan nggak ada yang terlalu rumit ya. Qauluhu fastakhraja minhu alaqatan, apa itu alaqah? Aikit atadamin ya. Ia sepotong darah atau sebagian darah ya, kira-kira begitu ya. Dan seterusnya. Kemudian di situ ada juga al-mihyat, yang poin-poin saja ya. Jadi Imam Anas bin Malik, Sayyid Anas bin Malik mengatakan ra'aitu atharul mihyat. Apa itu mihyat? Ma yukhatu bihi wa huwa al-khaytul wal ibrah. Sesuatu yang dijahit ya. Berarti Anas bin Malik itu menyaksikan bekas jahitan ya. Bekas sesuatu yang dijahit dengan benang dan jarum, pakai jarum. Jelas di situ Pak ya. Ada pernyataannya itu ya. Jadi atharul mihyat itu al-mihyat ma yukhatu bihi, ya yang dijahit lah ya. Ada bekas jahitan. Kemudian tistun atau tostun juga dijelaskan di sini, enggak dijelaskan kalau dalam kamus. Tistun atau tostun itu adalah tempat yang bulat yang makan inaun mustadirun ya, fihi ma'ul lil ghusli, biasanya lil ghusli ya, tempat yang bundar ya, panci atau ember lah ya, tadi sudah kita bahas. Kemudian masuk kepada poin yang paling penting di sini, wa hadzal hadisu, dan hadis ini mahmulun. Mahmulun itu Pak, kalau pengertian simpelnya dimaknai secara begitu ya. Artinya dibawa pemaknaannya kepada apa? Kepada ala zahirihi, kepada zahirnya hadis itu. Berarti sesuai dengan lafadznya Pak, enggak ditafsir-tafsirkan. Enggak diihtimalkan itu sebenarnya bukan dipotong tapi dinasehati saja atau apa, disembur atau enggak. Dipotong ya dipotong, dibelah ya dibelah, diambil ya diambil ya. Bahkan ditaukiti lagi atau dipertegas lagi wa haqiqatihi, dan secara hakikat. Jadi dimaknai semuanya secara hakiki. Dibelah ya dibelah, al-mihyat ya al-mihyat, bekas jahitan ya bekas jahitan. Enggak ada lagi yang lain.
Terus yang goblok ini mau digoblok-goblokin ya. Gimana Habib Bahar itu ya? Kemudian perhatikan ini kerangka logisnya. Karena la ihalata fi matanihi aklan. Kenapa bisa dimaknai secara zahir dan secara hakikat? Karena la ihalata fi matanihi aklan. Tidak ada kemustahilan, tidak ada muatan informasi yang mustahil di dalam hadis itu atau di dalam matan hadis ini aklan secara akal. Jadi di situ tidak ada yang bertentangan dengan akal, Pak. Tapi mungkin bertentangan dengan kebiasaan. Jadi yang namanya ajaib itu, yang namanya ajaib, hatta mukjizat itu bukan melawan hukum akal, Pak, tapi melawan hukum kebiasaan. Makanya disebutnya khariqul adah, menabrak kebiasaan, bukan khariqul akli. Nggak akan pernah ada, Pak, keajaiban Nabi sekaligus hidup sekaligus mati bersamaan. Nggak ada Nabi begitu. Kalau ada hadis begitu bermasalah hadisnya. Atau kalau ada nanti dipaksa ihtimal. Hadis ini nggak memuat informasi yang tidak masuk akal ya. Ya kalau kamu ngomong tidak masuk akal dianggap dengan tidak biasa, nggak ngerti berarti. Jadi namanya mustahil itu ada mustahil akli, ada mustahil adi. Tembok keluar kambing itu namanya mustahil adi, bukan mustahil akli. Makanya dulu Nabi Soleh ketika diminta mengeluarkan unta apa dari batu apa dari apa ya enjoy saja. Bagi kita mungkin itu ajaib, memang tidak biasa, tapi secara akal bisa aja, Pak. Ya Allah berkehendak ya. Apa masalahnya? Ya. Kan semuanya Allah yang menghendaki begitu. Cuma kebiasaannya nggak bisa. Tongkat Nabi Musa jadi ular ya. Bisa aja. Makanya sihir atau mukjizat lah, karomat lah itu cuma khariqul adah, melawan kebiasaan, bukan melawan akal. Nah di hadis ini tidak ada yang di luar hukum akal. Ya. Ingat hukum akal itu makulat. Kalau kamu hadap ke barat, tidak mungkin kamu sekaligus hadap ke timur. Itu namanya akal. Kalau kamu mati, tidak mungkin kamu sekaligus hidup. Tidak mungkin juga kamu tidak mati, tidak hidup. Tidak mungkin kedua-duanya. Kalau kamu di dalam rumah, tidak mungkin kamu sekaligus di luar. Rumahnya satu itu ya. Kalau kamu di luar rumah, tidak mungkin sekaligus di dalam. Kenapa? Karena kamu disebut di luar rumah, karena kamu tidak di dalam. Kamu disebut di dalam rumah, karena kamu tidak di luar. Tidak mungkin dua-duanya itu bersamaan ada. Tidak mungkin dua-duanya juga itu tidak ada. Mesti kalau kamu nggak di luar tempat itu ya kamu di dalamnya. Kalau kamu nggak di dalamnya ya mesti di luar. Begitu ya. Begitu. Nah hadis ini nggak mengandung informasi yang seperti itu. Kemudian masih dijelaskan. Wala yastab itu. Dan juga bukan sesuatu yang tidak mungkin terjadi ya. Yang jauh sekali ya. Nah kira-kira begitu pemanannya. Mungkin yustabadu ya. Min haisu anna syaqqas sadri wa ikhrajal qalbi mujibun lil mauti. Dari sudut pandang sekiranya memang gitu ya, bahwa terbelahnya dada dan juga ditabutnya hati itu mujibun lil wasli lil mauti, memang harusnya mati, mati ya. Ini diurai logikanya. Memang kenyataannya itu, atau memang kalau orang dibelah dadanya lalu diambil hatinya mati. Itu mungkin zaman dulu ya, karena nggak ada operasi. Sekarang kan ada apa? Operasi transplantasi hati, kan diambil hatinya diganti, kan nggak mati. Ini zaman dulu Pak ya. Perhatikan di sini. Kemudian fa inna dzalika amrun adiyun. Maka sesungguhnya hal ini adalah sesuatu yang kebiasaan saja. Jadi memang secara kebiasaan orang kalau hatinya dicabut, dibelah dadanya, kemudian dicabut hatinya dibelah lagi, diambil isinya sedikit, itu orangnya ya mati. Tapi itu kan kebiasaannya saja, begitu ya. Kemudian wakanat jallu ahwalihi sallallahu alaihi wasallam, dan ada. Nah ini menarik ini. Kenapa kanat? Padahal yang jadi failnya kan jallu. Jallu kan bukan muannas tapi kan mudzakkar jallu. Nah ini berarti dianggapnya itu yang mudhof ilaih itu menggantikan mudhofnya ya. Kalau dalam alfiah itu kan ada wa rubbama aksabasanin awalan. Jadi terkadang yang kedua itu menempati yang pertama Pak. Sama dengan firman Allah inna rahmatallahi qaribun. Rahmatan kan muannas, rahmat. Kok khobarnya mudzakkar qaribun? Karena dianggapnya itu innallaha ya. Jadi Allah itu dekat ya. Jadi walaupun secara posisi mubtada'nya itu rahmat ya, mudhofnya yang pertama, sementara Allahnya itu yang kesani, yang kedua mudhof ilaih ya, tapi khobarnya ini tetap dianggap seolah-olah menghobari Allahnya, makanya pakai mudzakkar qaribun. Sama dengan di sini
Jallat itu walaupun kanat itu walaupun fa'ilnya sebenarnya di sini jellu ya, dan dia sebagai mudhof ahwalihi muannas kan karena jamak taksir kan, dia sebagai mudhof ilaih tapi seolah-olah mudhof ilaihnya itu ada di posisi mudhofnya. Indikasinya adalah karena ketika dibuang jallunya tetap tidak rusak maknanya. Sama dengan inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin misalnya, atau mal muhsinin atau apa gitu misalnya ya. Kemudian rahmatnya dibuang ya sama aja, kamu dekat dengan Allah, dekat dengan hamba Allah sama. Nah begini juga, sesungguhnya ada keagungan atau keadaan-keadaan Rasul yang agung gitu, keagungan dari keadaan-keadaan Rasul. Kalau dibuang keagungannya ya keadaan-keadaan Rasul atau ahwaliyahnya itu sama, itu bagian nahunya begitu ya. Makanya jangan heran fiilnya kanat kok mubtada'nya ya di sini kan jadi mubtada jadi isim ya. Karena karena fi'il nakis ya, kok bisa menggunakan jallu ya. Makanya di sini yang diincar atau yang dimaksud adalah ahwalnya ya. Karena jallu ahwalihi sallallahu alaihi wasallam khariqatan lil adati. Ya karena memang kebiasaan atau keadaan Nabi itu kan memang tidak sama dengan kebiasaan. Jadi kan cocok. Memang orang kalau dicabut hatinya, dibelah dadanya, dicabut hatinya, dibelah lagi hatinya ya mati. Tapi itu kan kebiasaan. Rasul kan memang tidak biasa, jadi kan cocok ya. Gak ada yang bertentangan. Imma mukjizatan wa imma karomatan. Bisa jadi itu adalah mukjizat, bisa jadi juga adalah karomah. Karena belum jadi Rasul maka belum mukjizat, maka disebutnya karomah. Sesuatu yang khariqul adah. Jadi kan cocok. Loh, masa dibelah nggak mati? Ya kalau mati ya berarti biasa. Biasanya kan mati. Ya karena Rasul memang tidak biasa dari kecil, ya nggak mati kan begitu Pak ya. Kira-kira begitu ya, semoga bisa difahami. Ini pasti seneng ini pecinta game, seneng saya ketika dibahas. Siapapun saya kritik ya, kalau saya lihat dan saya temukan materinya ya. Apalagi ini ilmiah sekali ya, kita bacakan kitab ya. Artinya kalau ada orang berpikir itu cerita khurafat, itu cerita, nggak bisa begitu Pak. Yang menceritakan ini sahabat, ceritanya dibenarkan atau diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apalagi ketika Al-Qurtubi menceritakan hadis ini pun malah dijelaskan bahwa pemahamannya secara zahir dan secara hakikat ya. Jadi nggak majazilah, nggak itu sebetulnya bukan dibelah, tapi mungkin maksudnya mau dikeluarkan seolah-olah prosesnya, nggak ada seolah-olah Pak. Anak kecilnya mengatakan Nabi Muhammad dibunuh, artinya dibelah kan. Anas bin Malik bersaksi, aku ngelihat ada bekas al-mihyat, bekas mayukhatu bihi, sesuatu yang dijahit. Kemudian di situ la'ima apa la'ama ya, ada di atasnya itu ya. Wala amahu aidommahu wa jama'ahu ya. Jadi setelah dibelah selesai itu la'amahu. Maksudnya la'ama itu dhammahu wa jama'ahu. Jadi setelah dibelah dikumpulkan lagi ya. Setelah dilukai maksudnya dirapatkan lagi gitu ya. Semoga ada manfaatnya. Allahumma